Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini kita perlihatkan ini dia bibit dari rumput odot hias kita, atau yang kita perlihatkan kali ini adalah rumpunnya. Nah, bisa dulur-dulur tengok, ini sudah mulai tumbuh yang 2 hari. Nah, selanjutnya akan kita arit lagi ini yang bibit odot gondrong kita yang pinggir rumah itu. Nah, bisa dilihat ini dia tingginya sekitar 1,5 meteran, itu yang paling tinggi ya lur. Nah, karena rumput odot ini tumbuhnya semakin tinggi dia akan menyamping ya, tidak berdiri lurus seperti rumput gajah atau pakcong. Nah, jika ke atasnya semakin berat dia akan tumbuhnya miring seperti ini, menyamping. Jadi akan kita arit lagi, usianya sudah 3,5 bulan. Jadi kita dapat rumputnya untuk kambing dan bibitnya bisa kita jual. Nah, setelah kita arit ini nanti akan kita lakukan pendakian tanah dan uruk. Jadi kerja kita double hari ini. Jadi akan kita kerjakan arit ini sampai habis. Jadi akan kita lakukan pendakian tanah untuk pertama kalinya. Dan juga akan kita bandingkan pertumbuhannya dengan ini. Yang ada sedikit akan kita bandingkan dengan bibit odot gondrong kita, mana yang lebih cepat pertumbuhannya nanti. Ya, dengan perawatan yang sama, kita cuma membawa urea saja lur. Ya, ini kita bawa karung 2 buah untuk ngangkat odotnya nanti. Ya lur, tanpa banyak basa-basi kita langsung sikat. Ya lur, ini dia telah kita arit sebanyak 1 gulung yang pertama. Ini tidak kita buat full ya, karena batangnya sangat panjang-panjang, nanti saat kita angkat sangat berat lur. Nah, jadi ini kita perlihatkan ini dia kondisi rumpunnya. Sudah banyak yang mulai tumbuh kembali. Nah, jadi akan kita selesaikan itu. Bisa dilihat menyamping semuanya lur. Yang kecil-kecil karena cahayanya sudah banyak, jadi yang kecil-kecil di tengah sudah mulai tumbuh lagi. Nah, seperti itulah terus dari pertumbuhan dari rumput odot. Rumput odot ini tidak mau tumbuh tegak lurus ke atas lur, namun semakin lama dia akan condong ya, ibaratkan padi, semakin berat dia akan semakin merunduk. Nah, jadi seperti inilah gambaran rumput odot kita. Ini dia bibit odot gondrong kita yang kita tanam ya, bisa dilihat 3 bulan setelah tanam ya. Memang kita telat ambilnya
karena tujuannya juga ambil bibit dan juga untuk menguatkan rumputnya. Nah, bisa rumput odot itu kita arit usia 1 bulanan, namun pertumbuhannya itu masih belum apa. Untuk pertumbuhan selanjutnya mungkin nanti terkendala. Jika tidak ada terkendala tidak masalah, kita cuma menghindarkan kendalanya itu lor. Ya, untuk yang pertama kali ini kita arit jadinya seperti ini lor. Sengaja kita telatkan untuk menguatkan rumputnya. Ini bisa dilihat berapa banyak batangnya nanti yang akan tumbuh lagi periode berikutnya. Nah, untuk pertamanya itu kita biarkan dulu setelah tanam itu memang paling cepat itu 2 bulanan lah, atau telatnya itu 2 bulan. Ini memang karena kita putaran rumput odot kita banyak ya, sekarang juga kita banyak nanam, jadi ini semakin lama semakin lambat kita untuk panennya lor. Misalnya kita panen 1 kali sebulan, ini bisa 1 kali panen usianya ini sudah 35 hari ke atas semuanya. Nah, berbeda nanti dengan rumput-rumput yang lainnya. Kalau rumput odot itu istilahnya jadi liarnya itu seperti ini lor, tidak terkelola, jadi seperti inilah dia. Nah, berbeda dengan rumput gajah dan pakcong, jika tidak kita arit mungkin sudah sampai ke atas atap ini. Ya, satu lagi keunggulan odot ini juga sebagai hiasan lah, karena ini juga saya tanam dekat sekali dengan rumah, bisa dilihat. Karena dekatnya itu tingginya cuma segini lor, jadi istilahnya bisa penghijauan sedikit untuk menyegarkan mata kita. Nah, jadi selanjutnya akan kita selesaikan arit yang ini dulu lor. Setelah itu kita lakukan uruk atau pendakian tanahnya lagi. Ya lor, selesai sudah kita arit bibit odot gondrong kita dapat 2 gulung seperti ini ya. Nah, jadi ini supaya mempersingkat waktunya, ini tanahnya telah saya gemburkan terlebih dahulu. Nah, jadi selanjutnya akan kita beri urea atau ditambah dengan kohe kambing nantinya. Nah, selanjutnya ini dia kita perlihatkan bentuk rumputnya ya. Inilah dia setelah saya gemburkan sampai ke ujung sana. Selanjutnya akan kita beri urea. Nah, ini adalah daun-daun kering yang saya buang supaya tidak membesarkan gulungan ini ya lor. Saya buang juga sedikit karena juga cukup banyak bibit yang bisa kita ambil. Ini dia, untuk bibit ini juga cukup banyak, jadi terlalu banyak daun kering nanti susah juga kita ngikatnya. Nah, jadi ini langsung kita pisahkan. Jadi akan kita lakukan penaburan urea dan langsung kita lakukan pendakian tanah ya lor, simak terus.
Ya, selanjutnya akan kita lakukan pendakian tanahnya lagi, lur. Ya lor, selesai sudah kita lakukan pendakian tanah di bibit odot gondrong pinggir rumah kita. Nah, ini jaraknya bisa dulu tengok sendiri, mungkin sangat dekat ya dengan rumah. Namun karena tinggi odot cuma sebesar itu, jadi tidak masalah kita tanam pinggir rumah. Karena aritnya yang cepat nanti tidak membuat rumah kita jadi semak-semak belukar. Ya, inilah dia setelah kita lakukan pendakian. Kita tunggu 1 bulan lagi, baru bisa kita panen lagi lor. Ya, jangan lupa diratakan hasil pendakian kita supaya waktu ngarit nanti lebih mudah saat ngaritnya. Jadi tidak ada kita ngarit tanah karena tanahnya itu bertumpuk-tumpuk, makanya diratakan. Jadi saat kita arit nanti rata lor. Itulah dia pembahasan tentang odot pinggir rumah. Ya lor, selanjutnya akan kita bersihkan ini lagi dan dapat kita jual bibitnya nanti, atau kita tanam juga bisa, dijual pun juga bisa. Ya lor, sekian, terima kasih.